Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka akan menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis menggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu dan binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama Mas Raja, kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Masih ada di dunia goib ini, ya di dunia goib ini. Ya kami mengatakan ini ijazah masih ada dalam dunia goib karena memang dari usaha yang dilakukan oleh pemohon selaku kuasa hukum kami ini kan sudah menggugat banyak sekali instansi terkait gitu, ya. KPU kemarin digugat, ya. Kemudian juga hari ini kami menggugat pemerintah Provinsi DKI. Dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan gugatan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di sini kita akan bacakan sebuah komentar netizen di bawah ini. Nah teman-teman, di sini juga mereka pada nyampaikan oleh para netizen, inilah baru hakim. Lanjutkan Pak Hakim, jangan sampai lolos rakyat didukung oleh Bapak. Jika ada apa-apa dengan hakim, kita semua tahu siapa dalangannya. Nah, semoga hukum hakim jujur dan selama dari ancaman termasuk air keras. Kawal hakim yang jangan sampai dimanipulasi penjahat hukum ini. Dalam 1 juta hakim Indonesia, hanya hakim ini yang berani menghukum Jokowi Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan hakim ini benar nyata dan bukan bakal Rismo kedua. Nah, penyidik ini menunggu pemerintah pemesanan dan Pak Hakim ini berpermainan atau hukum mau seenaknya aja mentah-mentah punya kuasa ini. Nah, setuju hakim yang tegas, jujur, aman. Kalau tidak mau jujur, ngerasa sebagai wakil Tuhan, begitulah hakim seharusnya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan baru penegak hukum berani dan sesuai amanan. Semoga kebenaran secepatnya terungkap Bravo yang jujurnya. Nah, rakyat kalau tidak pengadilan dari jasa, jangan anggap dapat contoh dari mantan presiden. Ya, tentunya semoga Pak Hakim ini dilindungi karena berani jujur, tidak sudah disongo duit segede itu. Nah, hakim ini dan dari rusak oleh 1 orang penegak hukum. Hakim muda disongo pakaian uang haram atau korupsi. Jokowi adalah korupsi. Jokowi adalah perusahaan NKRI Indonesia ini. Jokowi adalah pembohong berat-berat bangsa dan Jokowi adalah memalsukan tentang ijazahnya. Haja terus siapa yang menipu itu demi rakyat, demi aman dan adil. Tuh pada termulu-mulu, gak ada hakim yang jujur. Seperti inilah termulu, jangan sakit hati. Biasanya hakim yang menjalankan sumpah dan aman yang perlu didukung. Semoga Bapak Hakim ini untuk mentegaskan hukumnya demi kebenaran Indonesia. Hakim mestinya mencontohkan yang maha hakim, berakal, hakim yang masih memegang kebenaran. Mantap Pak, semoga Bapak terus berjuang rakyat, mendukung kejujuran untuk menegakkan hukumnya. Nah, hakim ini benar-benar gak mudah suap sama mafia hukum kekuasaan. Dan hakim yang benar, semoga hakimnya beginilah selalu dilindungi Gusti. Nah, mudah-mudahan berita ini benar, semua hakim diberi bertanggung jawabnya. Kalau semua hakim Bapak gimana bagus negara ini, baru masalah ijazah apalagi korupsi yang menyesarakan rakyat. Semoga Pak Presiden mendengarnya. Nah, aku suka hakim ditegas dan bertele-tele pas tunjukkan ijazah asli. Kalau nggak ada di tembok mati, bosan kita memainkan penguasaan. Siapa yang bela salah habisin dan pandangnya. Nah, luar biasa, kami dukung Pak Hakim demi untuk kebaikan negara Indonesia. Hakim yang adil dan jujur sepertilah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia ini. Semoga hakim yang jujur selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh ini. Nah, tentunya memang benar penyuapan yang punya kasus menyuap polisi dan jaksa ini sudah berjamaah hidup menyuap dan menerima suap, hidup akan binasa, hilang hidup, kekal, pangkalnya di api dan panas sudah menunggu pasti. Kekal di Alkitab sudah tertulis para rasul, tapi jaksa, hakim, polisi mau disuap-suap pasti hidupnya kekal untuk jelas-jelas pasti menegakkan kebenaran dan kejujuran. Jangan mengikuti bawa nafsu duniawi, tipu-tipu. Ingat, hidup di dunia ini cuma nunggu waktu. Coba renungkan yang percaya dan pasti timbul ketakutan yang jelasnya. Nah,
Di sini 110 orang hakim jujur ditegaskan kebenaran menegakkan hukum yang adil seperti RI pasti negara memakzulkan rakyat mendapatkan hukum dan keadilannya. Negara akan bubar. Sudah banyak tanda-tanda kehancuran korupsi hukum. Penegak hukum ke atas apa yang disampaikan Pak Wowo akan bubar. Itu sejarah akan membuktikan karena pejabat itu memperkaya diri dan jurang kemiskinan semakin tajam ke bawah keadilan semakin jauh dan harapan semakin salah urus pemilu hanya sandiwara politik kekurangnya sudah senti atau sedemikian rupa untuk mempertahankan kuasa dengan melegakan segala cara hancur tidak ada mau memperbaiki hanya omong-omong dan nyimbul saja. Nah, buat semua hakim yang jujur hidupnya sekeluarganya diberikan keberkahan dan dilindungi. Nah, seharusnya pada hakim jasa bermoral dan bermental jujur walaupun ditangani kasus ijazah mantan presiden untuk balik penyuapan hakimnya. Nah, hidup Pak Hakim yang sangat jujur semoga dalam melindunginya. Nah, kejahatan mereka tapi peraturan negara ini masyarakat seluruh Indonesia tahu tapi cuman sebagai pesan tidak ada kebenarannya. Nah, bila ada PKI modal baru habis sampai ke akar-akarnya keperluan hukumnya digantungnya. Nah, semoga hakim jujur ini kelak di hari hakim masukannya dengan ini. Mantap Pak Hakim, semoga Pak Hakim diberi keselamatannya. Nah, semua hakim harus berpegang teguh hukum bersatu pasti bukan adilnya. Nah, kalau hakim-hakim sadar tidak perlu ada tumpah darah, cukup keputusan hakim yang adil akan terbentuk negara akan memazulnya. Kalau mau jelas rektor UGM harus dipanggil di istana, pasti jujurnya kalau jujur kepada Prabowo bisa berbuat tegas langsung di penjara malasnya kasus Jokowi ini. Semoga hakim diberi kesehatan, jauhkan dari bahasa jarang dan hakimnya jujur. Semoga Pak Hakim ini membela Indonesia demi kebaikan Indonesia ini. Nah, hukum soal tentang ijazahnya seharusnya barang bukti ditahan oleh polisi hakim sebagai barang buktinya karena objek barang bukti hukumnya. Ketua KPK itu Jokowi diusut jangan lama-lama. Kenapa? Sekarang belum pernah diperiksa KPK. Kalau perlu KPK perlu diganti. Saya setuju sama Pak Presiden kalau KPK perlu diganti. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.